Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayang Dara Henrys dengan NIM 2230201189 dari kelas PKMI 6. Di sini saya akan melakukan eksperimen atau pengamatan tentang jenis-jenis hewan omnivora dan sistem pernapasan ikan. Nah, sebelum itu mari kita cari tahu dulu apa itu hewan omnivora lewat tayangan video berikut. Untuk video di sebelah kanan itu ada hewan yang sedang memakan jangkrik, dan di video sebelah kiri itu ada hewan yang sedang memakan jagung. Nah, berdasarkan dari video tersebut diketahui bahwa ada hewan yang bisa memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan sekaligus berasal dari hewan atau daging. Jadi, apa sih omnivora itu? Nah, omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Tumbuhan bisa dan daging juga bisa. Nah, hewan omnivora ini ada yang berukuran kecil itu dari jenis serangga, dan ada yang berukuran besar dari jenis mamalia. Nah, dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan, hewan omnivora ini memiliki peranan penting karena hewan omnivora ini dapat mengendalikan populasi dari hewan dan tanaman lainnya. Hewan-hewan omnivora ini juga memiliki ciri-ciri yang khusus. Seperti namanya, ciri-ciri hewan omnivora ini, dia juga bisa memangsa hewan lain, yaitu dagingnya yang diambil, tapi dia juga bisa memakan tumbuh-tumbuhan di waktu yang bersamaan. Nah, jadi dia itu bisa keduanya. Untuk hewan omnivora ini bisa kita lihat juga dari giginya. Selain punya gigi taring yang tajam, dia juga punya gigi seri untuk memotong makanan dan geraham untuk mengunyah makanannya. Jadi omnivora ini adalah mix atau campuran dari karnivora dan herbivora. Apa saja sih contoh hewan omnivora? Nah, contoh yang pertama itu ada ayam. Ayam memakan cacing, jagung, dan kacang-kacangan. Yang kedua itu ada tikus. Tikus memakan daging, rumput-rumputan. Yang ketiga, bebek, beruang, dan juga musang. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Lalu kita lanjut ke sistem pernapasan ikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu respirasi. Respirasi itu adalah proses pengikat oksigen O2 dan pengeluaran karbon dioksida CO2 oleh darah melalui alat pernapasan. Nah, proses pengikatan oksigen ini dipengaruhi oleh struktur alat pernapasan dan perbedaan tekanan parsial oksigen antara perairan dengan darah, difusi gas ke dalam darah atau keluar melalui alat pernapasan. Kenapa sih ikan itu selalu membuka mulutnya? Iya, itu karena ikan bernapas menggunakan insang yang ada di kedua sisi kepalanya. Nah, namun insang ini tidak mengambil oksigen dari air yang berada di kedua sisi tubuh ikan, tetapi dari air yang diambilnya lewat mulut lalu dikeluarkan melalui insang. Insang terdiri atas lengkung insang, lembaran insang, dan tutuk insang. Lengkung insang berwarna putih dan terdapat gerigi insang sebagai alat penyaring udara pernafasan. Lalu, lembaran insang berbentuk seperti sisik. Insang pada ikan berjumlah 4 lembar, yang terletak di sebelah kiri dan kanan kepala yang dilindungi tutuk insang berbentuk setengah lingkaran. Aku perhatikan, ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen kan? Lalu, dia juga bisa mengatur gerak naik turun di air. Pada saat mulut ikan terbuka, air masuk ke rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut dalam air masuk ke pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang terbuka sehingga air keluar melalui insang, dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air. Nah, sekarang sudah jelaskan bahwa ikan itu bernapas menggunakan insang. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan respirasi pada ikan di air suhu normal dan di air suhu dingin. Untuk alat dan bahan, di sini saya menggunakan 2 wadah, 2 ikan hias atau ikan cupang, air, dan es batu. Untuk cara kerjanya itu, pertama-tama ikan ditaruh di air yang suhu normal. Kemudian untuk wadah yang satunya kita tambahkan es batu agar suhu airnya berbeda. Nah, setelah itu lakukan pengamatan pada gerakan insang ikan selama 5 menit. Nah, kemudian hitung dan catat setiap pergerakan pada ikan. Saat di suhu normal, pergerakan ikan tidak terbatas atau ikan banyak bergerak. Nah, saat es batu dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air yang bersuhu normal, ikan menjadi lambat atau tidak banyak gerak. Ikan yang berada di suhu dingin menjadi lebih banyak mengambil napas di udara. Perbandingannya bisa dilihat dari perbandingan singkatnya. Nah, di sini saya menggunakan perbandingan ikan dalam 1 menit. Ikan yang berada di air bersuhu normal mengambil
bernapas ke udara sebanyak 5 kali dalam 1 menit. Sedangkan ikan yang berada di air suhu dingin mengambil nafas ke udara sebanyak 15 kali dalam 1 menit. Air yang bersuhu dingin terdapat banyak oksigen di dalamnya daripada air yang bersuhu normal. Namun, saat ikan diletakkan dalam air yang bersuhu dingin akan menyebabkan stres pada ikan, karena ikan merupakan hewan berdarah dingin, sehingga suhu tubuh mereka dipenuhi oleh suhu lingkungannya. Maka dari itu, ikan lebih cenderung mengambil nafas ke udara karena suhu air yang dingin menyebabkan ikan stres. Nah, bisa disimpulkan bahwa aktivitas ikan itu berbeda-beda pada setiap suhunya. Perubahan suhu yang besar dan mendadak jelas dengan nyata bahwa saat percobaan mempengaruhi adaptasi ikan. Nah, hal ini dikarenakan faktor suhu yang membuat ikan tidak nyaman atau tidak beradaptasi dengan baik karena perubahan adaptasi suhu dan lingkungan sekitar. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.